Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di materi yang berbeda. Yang biasanya kita bahasa Arab, sekarang mapel Al-Quran kelas 7. Untuk bab yang pertama itu membahas tentang semangat menuntut ilmu. Bisa dilihat itu submaterinya. Pertemuan pertama pemaparan materi, pertemuan kedua kisah tauladan, pertemuan ketiga ringkasan materi dan uji kompetensi. Untuk pertemuan yang pertama pemaparan materi itu membahas tentang surat Al-Mujadalah ayat ke-11 ya. Kemudian surat Ar-Rahman ya, ayat ke-33. Suratnya kalau Al-Mujadalah surat 58, kalau Ar-Rahman surat ke-55. Surat Al-Mujadalah ayat ke-11 itu membahas tentang semangat belajar menggapai cita-cita. Nah, adapun langkah-langkah dalam semangat belajar menggapai cita-cita itu ada beberapa yang harus kita ketahui. Di antaranya cerdas. Ini menurut pandangan para ahli dalam ilmu Al-Quran. Seorang yang harus menuntut ilmu atau mencari ilmu itu harus cerdas. Allah Subhanahu wa ta'ala sudah membekali manusia dengan kecerdasan. Kecerdasan bisa diartikan sebagai kemampuan atau potensi yang dimiliki seorang yang apabila terus diasah akan menghasilkan kemampuan yang luar biasa. Kemudian yang kedua, rakus atau tamak. Artian rakus bukan rakus dalam artian harta benda atau makan dan lain-lainnya. Di sini diartikan rakus adalah punya kemampuan dan semangat untuk berusaha mencari ilmu pengetahuan. Janganlah kamu berpuas diri ketika telah mendapatkan sesuatu yang dicapai. Kemudian yang ketiga, penuh perjuangan dan sabar. Dalam mencari ilmu ini dipastikan harus penuh dengan perjuangan dan sabar terhadap hambatan dan rintangan yang menghadang. Jangan sampai ada malas-malasan ya. Kemudian yang keempat, bekal atau biaya. Ini sudah pasti kalau dalam menuntut ilmu itu pasti akan mengeluarkan material berupa uang atau biaya. Kemudian yang kelima, bersahabat dengan guru. Guru adalah seseorang yang mengajarkan berbagai macam ilmu. Ketika kamu sekalian dekat dengan guru, maka terjalin komunikasi yang baik. Kemudian yang keenam, waktu yang lama. Tidak ada ilmu yang instan ya. Dalam belajar ilmu pengetahuan apapun pasti dibutuhkan waktu yang sangat lama ya. Kalian aja di jenjang SMP aja kan waktunya 3 tahun. Kemudian ayat Al-Quran tentang semangat menuntut ilmu itu ada teks Al-Mujadalah ayat 11. Kemudian membahas arti Al-Mujadalah dan hadis tentang mencari ilmu. Surat Al-Mujadalah bisa kalian lihat sendiri, dibuka Al-Qur'annya ya, surat Al-Mujadalah ayat 11 itu dilihat. Kemudian dia juga artinya.
kemudian hukum tajwid, makna al-mujadalah dan hadis terkait ilmu, kemudian keterkaitan antara surat al-mujadalah dalam kehidupan sehari-hari. Ini keterkaitan antara al-mujadalah dalam kehidupan sehari-hari itu ada 3. Yang pertama, dalam sebuah majelis musyawarah hendaknya kamu selalu memiliki kelapangan dada. Maksudnya selalu sabar dan menghargai teman, walaupun saling berbeda pendapat antara satu dengan yang lain. Yang kedua, mempersilahkan duduk kepada orang baru datang dalam sebuah majelis, apalagi orang yang lebih tua dari kita. Kemudian yang ketiga, belajar sungguh-sungguh untuk mencari ilmu agar dengan ilmu tersebut dapat mengantarkan kita sukses dunia dan akhirat. Ini intinya surat Al-Mujadalah itu isinya semangat belajar menggapai cita-cita dan semangat menuntut ilmu seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Kemudian surat Ar-Rahman ayat 33 itu membahas tentang kekuatan teknologi menembus semesta. Teknologi memiliki peran penting dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian di dalam juga ada ayat Al-Qur'annya, itu nanti kalian bisa dilihat sendiri isinya ya, dan artinya. Kemudian keterkaitan antara Ar-Rahman dengan kehidupan sehari-hari. Yang pertama, selalu menampilkan sikap yang baik di mana dan kapanpun berada, karena semua itu akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, maksimalkan otak dan pikiran yang kita miliki sehingga dapat memudahkan segala sesuatu. Nah, itu untuk pertemuan yang pertama ya, bisa ditulis dan dipahami. Semoga pertemuan ini bisa menjadi hal yang baik dan bisa kalian pahami. Nanti kita lanjut pertemuan yang kedua. Jangan lupa tugas 1 itu dikerjakan, nanti dikirim di ruang tugas ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.